Kejaksaan Agung terus mengembangkan kasus korupsi PT Timah, kini Kejagung menetap. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 orang tersangka dan 2 korporasi dalam kasus korupsi penyaluran bansos beras. Perusahaan Timah, ada 5 korporasi yang akan kami jadikan dan hari ini akan diumumkan. Ya, perkaranya hari ini diumumkan bahwa perkara ini dalam tahap penyelidikan. Di tengah kerlip lampu kota dan deru mobil yang tak pernah henti, lantai marmer gedung kantor terasa dingin, seakan menyerap setiap langkah kaki yang tergesa-gesa. Suara ketukan pintu rapat pecah dalam keheningan koridor. Dokumen rahasia di atas meja terbuka perlahan memperlihatkan tinta yang memutih dan nama-nama yang diburamkan oleh kekuasaan. Di balik jendela kaca besar, langit malam berkaca gelap menyimpan rahasia lebih pekat daripada bayangan yang memanjang. Kejahatan korporasi menghirup udara malam, diam, merajut tipu daya di balik kerja serius dan senyum sopan. Oleh karena itu, izinkan kami kelompok 4 untuk membawakan materi kami terkait dengan kejahatan korporasi. Namun sebelum itu mari, berkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada teman kami, Muhammad Fauzan. Di sampingnya ada Muhammad Fadel Mukramankan. Di tengah ada Niputu Sheva Murdianingrum. Di bawah kiri, Trisari Rohayani. Dan di bawah kanan ada Siti Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahmawati, NIM D1A 025584. Pada kali ini akan menjelaskan terkait dengan materi yang berkaitan dengan kejahatan korporasi yang menggunakan referensi dari buku penulis yaitu Yusuf Sofi yang berjudul Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi. Nah, baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pada bagian bab 1 yaitu berisi terkait dengan korporasi dan perlindungan korupsi. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan terkait dengan apa pengertian korporasi. Kemudian bagian A yaitu peranan korporasi dalam aktivitas ekonomi perdagangan bebas, yang pada bagian ini akan menguraikan bagaimana korporasi, terutama perusahaan multinasional atau MNC, memiliki kekuatan besar yang mempengaruhi ekonomi, hukum, dan bahkan sosial budaya. Kemudian pada bagian B, yaitu esensi perlindungan konsumen. Bagian ini akan membahas dasar pemikiran, prinsip-prinsip hukum, dan sejarah perkembangan perlindungan konsumen sebagai sebuah konsep hukum. Bab 1. Korporasi dan perlindungan konsumen. Kata korporasi itu sendiri sebenarnya merupakan sebutan yang lazim digunakan para pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang lazim dalam hukum perdata sebagai badan hukum, reh person, legal entities, corporation. Namun demikian, korporasi sendiri tidak identik dengan badan hukum atau legal entity. A. Peranan korporasi dalam aktivitas ekonomi perdagangan bebas. Ini dibagi menjadi yang pertama, 1. Dominasi korporasi dan kejahatan kerah putih. A. Peran korporasi dalam ekonomi modern sudah menjadi kenyataan sosiologis. B. Korporasi transnasional dan dampaknya pada negara berkembang. B. Esensi perlindungan konsumen. Bagian ini membahas dasar pemikiran, prinsip-prinsip hukum, dan sejarah perkembangan perlindungan konsumen sebagai sebuah konsep hukum. 1. Asas-asas hukum dan tujuan perlindungan konsumen. Menurut Mertokusumo, asas hukum adalah dasar-dasar umum yang menjadi latar belakang dari sebuah peraturan konkret. Asas ini merupakan fondasi dari sistem hukum. 2. Sejarah dan perkembangan perlindungan konsumen. Di Inggris, perlindungan konsumen sudah ada sejak lama dalam bentuk sederhana, seperti aturan tentang takaran, harga untuk roti, daging, dan bahan bakar. Di Indonesia, gagasan mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UUPK sudah ada sejak tahun 1970-an. Namun, rancangannya sempat tertunda selama masa Orde Baru. Akhirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen disahkan pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Ketiga, prinsip-prinsip perlindungan konsumen.
yang dimana menurut Purba terdapat 12 pokok pengaturan perlindungan konsumen yang mencakup kesederajatan antara konsumen dan pengusaha, hak dan kewajiban serta perkembangan nasional. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri terdapat 3 asas utama, asas manfaat, asas keadilan, dan asas keseimbangan, serta asas keamanan dan keselamatan konsumen. Menurut AZ Nasution, sistem hukum perlindungan konsumen terdiri dari hukum publik, hukum administrasi dan pidana, dan hukum privat atau hukum perdata dan dagang. Prinsip-prinsip yang lebih luas diadaptasi dari Acker dan Day mencakup 5 hal. Yang pertama, mewujudkan demokrasi ekonomi. Yang kedua, mendorong diversifikasi produk dan akses informasi bagi konsumen. Ketiga, memastikan globalisasi ekonomi tetap meningkatkan kesejahteraan dan keamanan konsumen. Keempat, meningkatkan harkat dan martabat konsumen melalui hukum. Kelima, menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang patut. Perkenalkan, nama saya Teresa Rohayani, NIM 1A 022595. Baik, teman-teman, saya akan membahas tentang bab 2 reorientasi kebijakan kriminal dalam perlindungan konsumen, yang dimana bab 2 ini menjadi 3 bagian, yaitu pertama, dilema perumusan tindak pidana korporasi. Yang kedua, fungsionalisasi hukum pidana dan kriminalisasi perilaku korporasi. Yang ketiga, kebijakan penanggulangan tindak pidana korporasi dalam perspektif korban. Nah, yang pertama, dilema perumusan tindak pidana korporasi ini menurut Hagen melalui tipologi occupational organizational Menurut Hagen, tipologi occupational organizational crime grid membagi kejahatan korporasi menjadi 3, yaitu pertama, terhadap publik atau konsumen seperti produk berbahaya, iklan menipu. Yang kedua, terhadap pekerja seperti pelanggaran keselamatan kerja. Nah, dan yang ketiga, terhadap korporasi lain seperti persaingan curang, pelanggaran paten. Fokus pembahasan diarahkan pada kejahatan terhadap konsumen karena langsung berkaitan dengan perlindungan masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, yaitu fungsionalisasi hukum pidana dan kriminalisasi perilaku korporasi. Hukum pidana pada dasarnya dipandang sebagai ultimum remedium atau sarana terakhir setelah jalur hukum perdata, dagang, dan administrasi tidak memadai. Namun, dengan berkembangnya undang-undang sektoral seperti UU PK, hukum pidana kini juga difungsikan sebagai sarana penting untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan korporasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih panjang lagi tentang dilema perumusan tindak pidana korporasi. Perumusan tindak pidana korporasi sejak awal penuh dilema. Bermula dari perdebatan konsep white collar crime yang diperkenalkan Edwin H. Sutherland pada tahun 1939. Sutherland menegaskan bahwa kejahatan tidak hanya dilakukan oleh kalangan bawah, tetapi juga kelas atas yang terhormat, sekaligus mendukung teori differential association. Namun, Paul Tapan menolak pandangan ini dengan alasan kejahatan harus berbasis aturan hukum formal, sedangkan Ernest Burgess mengkritik Tapan karena terlalu legalistik. Dari perdebatan tersebut muncullah istilah corporate crime yang lebih sempit dan menekankan kejahatan oleh korporasi demi kepentingan bisnis. Reksodi Putro membedakan corporate crime atau kejahatan oleh badan hukum sah dari organized crime, mafia, yakuza, triad. Corporate crime sering disebut overworld crimes karena dilakukan dalam kerangka organisasi legal. Perkembangan ekonomi dan teknologi modern memperbesar dampaknya. Tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga memicu praktik monopoli dan persaingan curang. Hal ini kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Anti Monopoli dan Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. Meski implementasinya masih lemah karena minimnya kemauan politik dan lemahnya penegakan hukum.
RKUHP Nasional 1993 telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban bila tindakan dilakukan atas nama atau demi kepentingannya. Namun, di Indonesia prinsip nulla poena sine culpa masih dominan, sehingga pemidanaan korporasi dianggap pengecualian. Terdapat 3 pandangan doktrin, yaitu 1. Hanya individu yang bisa dipidana, 2. Korporasi bisa dipidana tetapi tanggung jawab pada pengurus, dan 3. Individu maupun korporasi bisa sama-sama bertanggung jawab. Hingga kini pemidanaan korporasi di Indonesia belum efektif. UU PK memang menyediakan 18 norma hukum pidana, tetapi penerapannya minim. Padahal penguatan regulasi penting agar keputusan korporasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan melainkan juga memperhatikan kepentingan konsumen. Kemudian saya akan menjelaskan bagian B, fungsionalisasi hukum pidana dan kriminalisasi perilaku korporasi. Hukum pidana pada dasarnya dipandang sebagai ultimum remedium atau sarana terakhir setelah jalur hukum perdata, dagang, dan administrasi tidak memadai. Namun, dengan berkembangnya undang-undang sektoral seperti UU PK, hukum pidana kini juga difungsikan sebagai sarana penting untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan korporasi. Dalam konteks kriminalisasi korporasi, pandangan fungsional lebih relevan karena menekankan perlindungan sosial. Bentham menegaskan tujuan pidana adalah mencegah pelanggaran, menekan kejahatan, dan meminimalkan kerugian sosial. Muladi menambahkan bahwa hukum pidana modern berfungsi mengatur masyarakat kompleks termasuk melalui administrative penal law dan public welfare offenses. Atma Sasmita sebaliknya menilai hukum pidana sebaiknya tetap menjadi ultimum remedium kecuali pada organized crime. Praktiknya di Indonesia masih terbatas. Putusan Mahkamah Agung nomor 136K/KR/1966 menyatakan badan hukum tidak bisa disita, menunjukkan lemahnya hukum pidana positif terhadap kejahatan korporasi. Meski UU PK sudah mengkriminalisasi 18 perilaku korporasi, penerapannya tidak konsisten. Sudarto menekankan 4 syarat kriminalisasi hukum pidana hanya sarana tambahan. Larangan harus benar-benar melindungi masyarakat, perlu analisis biaya manfaat, dan aparat penegak hukum harus mampu melaksanakan. Lahirnya UU PK menandai pengakuan bahwa hukum pidana dapat menjadi sarana perlindungan konsumen, social dividends. Namun strategi yang dipilih masih sebatas preventif dan represif tanpa menyentuh strategi rehabilitatif dan protektif. Atma Sasmita mengusulkan tambahan strategi tersebut untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan keberlangsungan usaha. Jadi kesimpulannya ialah perumusan tindak pidana korporasi hingga kini menjadi menghadapi dilema baik secara konseptual maupun praktik. Perdebatan sejak konsep white collar crime menunjukkan bahwa kejahatan korporasi sulit dipisahkan dari kepentingan bisnis besar. Berbeda dengan pelanggaran usaha kecil. Di Indonesia, meskipun korporasi telah diakui sebagai subjek pidana melalui UU PK dan RKUHP, implementasinya masih lemah karena asas klasik nulla poena sine culpa yang lebih menekankan kesalahan individu. Fungsionalisasi hukum pidana diperlukan agar hukum tidak sekedar dilihat sebagai ultimum remedium, tetapi juga dapat berfungsi sebagai premium remedium dalam menghadapi corporate crime yang merugikan konsumen. Perlindungan konsumen menuntut hukum pidana yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif, protektif, dan rehabilitatif, sehingga tercapai keseimbangan antara kepentingan konsumen dan keberlangsungan usaha. Dengan demikian, reorientasi kebijakan kriminal dalam perlindungan konsumen harus diarahkan pada penegakan hukum pidana yang lebih efektif, konsisten, dan berkeadilan agar mampu menghadapi tantangan perkembangan ekonomi modern dan kompleksitas kejahatan korporasi. Baik, saya akan melanjutkan bab 2. Sebelum itu saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Sefa Murdianingrum dengan NIM D1A022533. Saya akan membahas terkait bagian C dari bab 2, yaitu kebijakan penanggulangan tindak pidana korporasi dalam perspektif korban. Jadi yang pertama itu pengaruh viktimologi terhadap sistem peradilan pidana atau SPP. Jadi pendekatan penyelesaian masalah tindak pidana dari perspektif korban sudah menjadi perhatian dunia internasional. Dalam hal ini sebagai
simposium yang disponsori dan diawasi oleh International Society of Criminology yang berkedudukan di Paris sejak simposium pertama pada tahun 1973 di Yerusalem. Masalah korban bukanlah masalah yang sama sekali baru dalam dunia akademik dan praktik penegakan hukum. Akan tetapi sebagai suatu bidang ilmu yang memberikan perhatian pada korban tindak pidana viktimologi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan secara detail pengaruh viktimologi terhadap sistem peradilan pidana atau SPP. Jadi, di Indonesia sendiri telah mulai dikemukakan batasan atau rumusan viktimologi dari Arif Gosita yang memberikan batasan viktimologi sebagai berikut. Viktimologi sebagai suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari penimbulan korban sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Mendorong orang memahami permasalahan pelayanan terhadap korban, ini menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Bekerjanya sistem peradilan pidana ini merupakan konsekuensi langsung dari fungsionalisasi hukum pidana. Suatu klasifikasi korban akan makin menjelaskan betapa faktor-faktor tersebut menentukan dapat tidaknya seseorang atau korporasi menjadi korban. Berdasarkan derajat kesalahan yang dibuat, dengan mengutip Mendelssohn, Rekso Diputro mengemukakan 5 macam korban sebagai berikut. Yang pertama, yang sama sekali tidak bersalah. Kedua, yang menjadi korban karena kelalaiannya. Ketiga, yang sama salahnya dengan pelaku. Yang keempat, yang lebih bersalah daripada pelaku. Yang kelima, yang satu-satunya bersalah. Dalam hal pelaku dibebaskan. Konsumen sebagai korban tindak pidana korporasi dapat menjadi salah satu dari kelima macam korban itu. Meskipun demikian, ukuran konsumen menjadi korban di sini lebih pada perspektif hukum pidana. Kerugian yang dialami konsumen tindak pidana korporasi tidak hanya dalam bentuk fisik, seperti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penyembuhan luka-luka fisik, hilangnya pendapatan atau keuntungan yang akan diperoleh, melainkan juga non-fisik yang sulit untuk dinilai dengan uang. Sementara itu, perkembangan tindak pidana korporasi menunjukkan sistem peradilan pidana mengalami kesulitan menentukan secara pasti korbannya. Selanjutnya, nomor 2, reaksi negara terhadap konsumen sebagai korban. Menurut Rekso Diputro, sejarah hukum pidana menunjukkan bahwa semula reaksi terhadap tindak pidana sepenuhnya menjadi hak dan kewajiban korban dalam bentuk pemuasan keinginan untuk balas dendam. Keinginan ini lambat laun dapat digantikan dengan pembayaran ganti rugi oleh si pelanggar. Atas dasar ilmiah, korban telah kehilangan haknya untuk balas dendam, bahkan haknya untuk dapat ganti rugi dari pelaku tindak pidana. Kenyataan empirik menunjukkan bahwa korban tindak pidana tidak mempunyai peranan yang menentukan dalam penegakan hukum, kecuali terbatas menjadi saksi korban, seperti yang telah diuraikan nomor pertama. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang reaksi negara terhadap konsumen sebagai korban. Jadi, pengakuan hak korban tindak pidana untuk mendapatkan ganti kerugian dari terdakwa melalui mekanisme penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam bab 13 pasal 98 sampai dengan 101 KUHP menjadi tidak relevan lagi dengan penjatuhan putusan bebas terhadap terdakwa. Terlepas apakah terdakwa dijatuhi pidana atau tidak, nasib gugatan ganti rugi korban tindak pidana sangat tergantung pada putusan perkara pidana terdakwa. Dalam hal ini, pasal 99 ayat 3 KUHP. Apabila pun gugatan ganti kerugian dikabulkan, dalam hal terdakwa juga dijatuhi pidana. Jumlah ganti kerugian yang diajukan pihak ketiga termasuk korban tindak pidana terbatas atau limitatif, yaitu terbatas pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, sesuai ketentuan pasal 99 ayat 2 KUHP. Namun, sekalipun terdakwa dijatuhkan pidana, dapat saja gugatan ganti rugi yang diajukan korban dinyatakan tidak dapat diterima karena terjadinya pelanggaran hukum acara pidana. Bahwa sistem peradilan pidana telah gagal menemukan dan membuktikan tersangka atau terdakwanya memang dapat dikatakan sebagai salah satu konsekuensi proses hukum yang adil dan layak atau due process of law. Namun sampai di sini tidak jelas bagaimana tanggung jawab negara yang telah mengambil reaksi korban terhadap tindak pidana. Tidak jelas pula tanggung jawab negara yang telah gagal melindungi warga negaranya dari tindak pidana. Baik, bab selanjutnya yaitu bab 3, yaitu analisis persepsi konsumen dan korporasi pelaku usaha tentang perlindungan konsumen dari tindak pidana korporasi.
Baik, di sini saya akan menjelaskan kerugian konsumen atau korban dan upaya-upaya penyelesaiannya. Baik, dalam buku yang saya gunakan, penulis dari buku tersebut menggunakan data responden yang merupakan korban dari kerugian. Berikut sebab-sebab kerugian yang dialami oleh para responden selaku korban dalam kerugian. Setidaknya terdapat 6 sebab kerugian konsumen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketidaksesuaian iklan atau informasi produk dan kenyataan. Yang kedua, produk tidak sesuai dengan standar ketentuan atau peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, produk cacat meskipun dalam garansi atau belum kadaluarsa. Yang keempat, sikap konsumtif konsumen. Yang kelima, ketidaktahuan konsumen tentang penggunaan produk, tentang sebab-sebab kerugian yang penulis jabarkan di atas. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dengan NIM D1A022499. Pada bagian ini saya akan menjelaskan sedikit tentang A. Terkait lemahnya penegakan hukum perlindungan bagi konsumen menyuburkan kejahatan korporasi. Terdapat kesenjangan antara perkembangan teori hukum dan aplikasinya dalam penegakan hukum, seperti yang ditunjukkan pada adanya keengganan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau UUPU. Kemudian ada B. Agenda hukum pasca berlakunya UUPK. 1. Diperlukan kemauan politik. Kemudian 2. Diperlukan suatu ketentuan undang-undang tentang korban. Kemudian pada bagian ini saya akan menjelaskan sedikit tentang poin A. Lemahnya penegakan hukum perlindungan konsumen menyebabkan suburnya kejahatan korporasi. Hukum pidana awalnya berfungsi sebagai upaya terakhir dalam melindungi korban. Namun, melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UUPK, muncul pandangan baru yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana utama dalam mencapai keadilan sosial. Hukum dilihat sebagai alat untuk mengatur masyarakat dan mewujudkan kemanfaatan sosial melalui penegakan norma dan doktrin hukum. Meski demikian, masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik dalam pelaksanaan UUPK, serta Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau UUPU. Perubahan paradigma hukum kini beralih dari yang berorientasi pada pelaku menjadi berorientasi pada korban. Sejalan dengan pemikiran viktimologi internasional yang menekankan keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, prinsip ini didukung oleh Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1985 yang menjadi dasar perlindungan korban dan konsumen di dunia. Pemikiran viktimologi juga mulai memengaruhi kebijakan kriminal dan perumusan hukum pidana di Indonesia, meskipun penerapannya masih belum maksimal. Selanjutnya, tindak pidana korporasi yang merugikan konsumen dapat diatasi melalui penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK. UUPK berfungsi sebagai payung hukum yang memperkuat perlindungan terhadap konsumen. Terdapat 3 dimensi penting dalam hukum pidana menurut kebijakan kriminal UUPK, yaitu 1. Hukum pidana sebagai primum remedium, bukan sekedar alat terakhir. 2. Pergeseran pandangan bahwa pidana denda dapat dijatuhkan pada korporasi, bukan hanya pelanggaran ringan. 3. Dimasukkannya pidana pembayaran ganti rugi dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun begitu, masih terdapat kesulitan teoritis dan praktis dalam menegakkan sanksi terhadap korporasi, terutama ketika korporasi dilikuidasi atau pengurusnya menghindari tanggung jawab hukum. Selanjutnya, peran LPKSM dan kendala penegakan hukum. Pada bagian ini dijelaskan bahwa sebelum dan sesudah UUPK diberlakukan, penyelesaian kasus pidana korporasi masih belum tuntas. Karena itu, dibutuhkan lembaga seperti LPKSM atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
Lembaga ini berfungsi untuk menyalurkan suara korban dan memberikan pendampingan hukum agar korban tidak merasa sendirian. Namun dalam praktiknya, hukum masih belum berpihak sepenuhnya pada korban. Mayoritas responden menilai aparat penegak hukum masih pasif dan belum proaktif dalam menerapkan ketentuan pidana yang ada di UU PK. Kemudian pada poin B, yaitu agenda hukum pasca UU PK. Setelah diberlakukannya UU PK, pemerintah sebenarnya perlu menunjukkan kemauan politik yang kuat untuk menjalankan undang-undang ini secara konsisten. Selain itu, perlu juga adanya aturan yang mengatur hak-hak korban, terutama dalam mendapatkan ganti rugi, restitusi, dan kompensasi. Kedua hak ini menjadi bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi warga dari kejahatan. Dengan adanya hal ini, diharapkan posisi korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia bisa lebih diperkuat dan tidak lagi diabaikan. Halo, perkenalkan nama saya Fadel dan saya akan menjelaskan terkait dengan bagian subjek hukum selaku korporasi. Jadi sebagaimana buku saya mengambil buku dari Dr. I. Dewa Madeswarta, STH, MH, PDF, yaitu hukum pidana sebagai korporasi sebagai subjek hukum pidana. Nah, di sana dijelaskan bahwa korporasi itu merupakan suatu subjek hukum. Pengakuan korporasi selaku subjek hukum itu sangat penting karena kian hari korporasi itu selalu mengalami perubahan, mulai dari modus operandi yang sangat berubah-ubah dan banyak lagi. Oleh karena itu pengakuan terhadap korporasi itu sangat mempengaruhi terkait dengan bagaimana pemidanaan di negara kita. Nah, di dalam buku tersebut dijelaskan Di dalam buku tersebut, Dr. I. Dewa Sadewa mengutip terkait dengan tulisan Friedman dalam bukunya Legal Theory yang membahas Theories of Corporate Personality and Legal Practice yang menyebutkan bahwa teori fiksi menganggap kepribadian hukum merupakan kesatuan-kesatuan dari manusia adalah hasil suatu hayalan. Negara-negara, korporasi-korporasi, lembaga-lembaga tidak dapat menjadi subjek hak perseorangan, tetapi diperlakukan seolah-olah badan hukum. Nah, ternyata korporasi ini tidak hanya dianggap di badan dunia internasional, tetapi di dalam regulasi nasional, korporasi sudah dianggap sebagai subjek hukum. Sebagai contohnya di perdata. Kemudian di pidana itu kita mengenal terkait dengan Perma nomor 16 tahun 2016 terkait dengan tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi di Indonesia, dan kemudian ada di beberapa peraturan-peraturan lain terkait dengan pajak. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ternyata subjek hukum korporasi itu sangat penting terkait